Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur di hari yang indah ini Tuhan pertemukan kita kembali untuk bersama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Kita akan merenungkan satu tema yang indah hari ini, yaitu hidup yang menghadirkan Kristus. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, yang kita renungkan ayatnya dari Roma 13 ayat 11 sampai 14, mari kita berdoa bersama mengambil waktu teduh. Dalam Roma 5 ayat 2 sampai dengan yang kelima menyatakan kepada kita, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup kita saat ini, bahwa kita menjalani semuanya, kita tidak pernah sendiri. Karena kita punya iman bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bersamamu Bapa akan kulewati segalanya, segala musim di dalam hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
ada di dalam setiap musim hidupku Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama saudara. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hati kami bersyukur ketika kami melihat bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun hidup kami. Bahkan di dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun dalam hidup kami. Kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, itu iman kami. Di saat-saat seperti ini, dengan begitu banyak hal yang kami pikirkan, ketika kami menghadap hadirat Tuhan saat ini, kami rindu berbagi dengan Tuhan. Kami rindu menceritakan semua isi hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menceritakan semua apa yang ada di dalam hati kami, pergumulan kami, Tuhan tidak pernah tidak dengarkan setiap pergumulan kami. Tuhan, berikan kami iman. Berikan kami iman untuk tetap berharap kepada Tuhan. Berikan kami iman untuk tetap bersandar di hadirat Tuhan. Bahwa Engkau hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kekuatan kami menjalani hidup kami ketika kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, hadirlah di dalam persekutuan kami hari ini. Kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu ngobrol dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan menyapa setiap kami. Kami rindu Tuhan memberikan kembali kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup kami di masa-masa yang sulit saat ini. Kau dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hidup kita saat ini, di manakah kita bisa menemukan kekuatan?
Di manakah kita bisa menemukan sukacita itu? Saudara, saya pengen memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, kekuatan hidup anak-anak Tuhan, kekuatan kita untuk menjalani hidup kita, itu bukan terletak kepada seberapa besarnya kekuatan kita, tetapi itu terletak di dalam Yesus. Ia adalah sumber kekuatan kita, yang telah menebus kita, yang telah mengampuni kita. Ia yang memberikan kekuatan yang baru untuk melangkah dan berjalan terus, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kekuatan itu kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam Yesus dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nakan pujian sekali ini. Kekuatan di hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah selamanya, tak akan goyah sekali lagi katakan, tak akan goyah selamanya. Amin. Kekuatan di hidup kita ada di dalam Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Dan hari ini biarlah sungguh Tuhan yang menuntun firman yang kami beritakan. Biarlah kami semua boleh membuka hati kami untuk kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan setiap kami Tuhan. Ya Bapa, kami rindu di dalam setiap langkah hidup kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pimpinlah kami semua agar kami dapat menjadi saluran berkat. Biarlah sungguh firman hari ini yang kami dengar, yang kami renungkan bersama-sama, kami pegang dengan teguh dan kami lakukan dengan setia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang diberitakan mengubahkan kehidupan setiap kami. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam rapat terbatas yang diadakan oleh Bapak Presiden Jokowi bulan Juli yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting kepada seluruh menterinya dan yang ada di dalam kabinetnya. Pesan yang penting itu disampaikan ketika Indonesia sedang berada di dalam menghadapi kenaikan kasus COVID-19. Dan pesan yang penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada menteri di kabinetnya adalah agar semua menteri yang ada di dalam kabinetnya memiliki sense of crisis. Ini satu hal yang sangat penting. Dan bahkan pesan ini juga diteruskan agar disampaikan kepada seluruh lembaga dan pemimpin di negara kita. Milikilah sense of crisis di tengah pandemi yang melanda negara kita saat ini. Sense of crisis sangat penting. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi beberapa kali. Presiden Jokowi meminta agar pemimpin-pemimpin negara kita menyiapkan tempat isolasi mandiri di berbagai daerah untuk mengatasi pandemi ini. Dia juga melarang para menteri untuk pergi ke luar negeri, kecuali menteri luar negeri yang memang tugasnya ada di luar negeri. Pemerintah diminta oleh Presiden secara aktif untuk giat melawan pandemi ini. Sebab saat ini Indonesia, saat itu khususnya sedang mengalami lonjakan drastis kasus COVID-19. Dan saat itu juga terjadi pemberlakuan PPKM darurat di Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika pemimpin kita tidak memiliki yang namanya sense of crisis di tengah pandemi yang saat ini kita hadapi, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah penanganan pandemi pasti akan menjadi kacau balau. Ketika ada situasi genting, pemimpin yang tidak memiliki sense of crisis akan lambat dalam mengambil keputusan. Dan akhirnya hal itu merugikan orang-orang yang dipimpinnya. Bukan cuma pemimpin negara kita saja yang perlu memiliki sense of crisis di masa ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua juga perlu memiliki yang namanya sense of crisis di masa pandemi ini. Namun sangat disayangkan jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ada warga yang abai. Masih ada warga yang tidak percaya COVID itu nyata. Masih ada orang yang tidak mentaati protokol kesehatan yang ada. Bahkan ada orang yang tahu dirinya itu positif COVID. Namun dengan sengaja mereka tetap menjalankan aktivitasnya bertemu dengan banyak orang. Padahal mereka tahu hal itu dapat membahayakan orang lain. Ini yang terjadi. Mengapa hal ini terjadi, jemaat yang dikasihi Tuhan? Salah satu alasannya adalah karena mereka yang melakukan hal yang tidak benar itu tidak memiliki sense of crisis. Sense of crisisnya itu kurang. Mereka memandang enteng pandemi dan pada akhirnya merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya harap kita semua yang menyaksikan khotbah ini memiliki sense of crisis. Dan mari bersama kita membantu pemerintah menangani pandemi dengan cara apa? Dengan cara ikuti protokol kesehatan yang ada. Ikuti instruksi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan kiranya Tuhan memulihkan negeri kita tercinta ini. Karena itu sebelum saya masuk ke pembahasan khotbah, saya mengajak jemaat sekalian, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa khusus untuk pemulihan Indonesia dari virus corona. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa untuk negeri kita yang tercinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami mau berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau yang menolong negeri kami, agar negeri kami boleh terbebas daripada pandemi ini. Tuhan, kami rindu Tuhan yang memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami, bagi lembaga-lembaga negara kami Tuhan, agar boleh mengambil keputusan yang bijak sehingga dapat menangani pandemi ini dengan baik. Dan kami berdoa juga buat setiap rakyat Indonesia,
Pimpinlah agar rakyat kami Tuhan bolehlah memiliki sense of crisis Tuhan di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Agar kami semua boleh bergandengan tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu atas negeri kami ini. Kiranya Engkau pulihkan Indonesia dari COVID Tuhan. Kami rindu Tuhan yang campur tangan sebab tanpa Tuhan kami tidak akan mampu Tuhan. Tuhan kiranya Kau menjaga dan melindungi kami semua, lindungi kami, lindungi keluarga kami Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melewati jikalau seandainya kami Tuhan izinkan terjangkit Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk disembuhkan, mampukan kami untuk tetap bertahan percaya pada Tuhan. Dan jikalau ada di antara kami yang kehilangan orang yang kami cintai karena pandemi ini, Tuhan kiranya memberikan juga penghiburan dan kekuatan bagi kami untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tak percaya pada Tuhan. Tuhan lawatlah bangsa kami. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan. Campur tanganlah kiranya Tuhan. Tolonglah negeri kami. Biarlah negeri kami boleh bangkit kembali, boleh dipulihkan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami yang tercinta. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang jadi perenungan kita yang diambil dari Roma 13 ayat 11-14. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu semua perhatikan firman ini bersama-sama di rumahnya ya. Ayat 11, demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam firman yang kita baca hari ini, yang kita renungkan hari ini, tertulis jelas secara tersirat bahwa sense of crisis juga ternyata perlu untuk apa? Untuk kita miliki agar kerohanian kita dapat bertumbuh. Kita perlu sense of crisis. Perhatikan ayat 11. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, bangunlah dari tidurmu, sebab keselamatan itu lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Maksudnya apa kalimat ini? Maksudnya adalah Rasul Paulus ingin jemaat Roma waktu itu sadar bahwa mereka sedang hidup di zaman akhir. Hai jemaat Roma, kamu sedang hidup di zaman akhir. Zaman akhir itu apa? Zaman akhir adalah sebuah masa penantian antara kedatangan Kristus pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Di zaman akhir ini kita hidup. Dan Rasul Paulus katakan, keselamatan sudah dekat di depan matamu. Di masa penantian ini, Rasul Paulus tidak ingin orang-orang percaya yang ada di Roma waktu itu menjalani hidup yang sia-sia, menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Rasul Paulus menasehati jemaat Roma agar mereka memiliki sense of crisis dalam arti rohani. Sense of crisis yang dimaksud Rasul Paulus ini dalam bagian ini apa maksudnya? Maksud Rasul Paulus adalah, hai jemaat Roma, milikilah kesadaran bahwa engkau umat Tuhan saat ini hidup di tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa. Dan ada banyak orang berdosa yang saat ini berjalan menuju kebinasan kekal. Mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan Injil. Mereka menanti kabar baik. Mereka menanti teladan hidupmu sebagai orang-orang percaya. Jadi kamu harus sadar, kamu harus bangun. Rasul Paulus waktu itu ingin agar jemaat Roma tidak jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jadi Rasul Paulus dengan tegas
menasehatkan agar jemaat Roma hidup menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang secara radikal berusaha untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia. Lewat apa menghadirkan Kristus di tengah dunia? Yaitu lewat kesaksian hidup, lewat kasih, dan memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang yang belum percaya. Jemaat Roma, Bapak Ibu, kebanyakan adalah waktu itu orang-orang yang berasal dari orang-orang non-Yahudi. Yang dulunya mereka adalah para pelaku dari penyembahan berhala. Mereka juga adalah orang-orang yang sebelum bertobat melakukan praktek hidup yang berdosa. Sebelum mereka kenal Tuhan Yesus. Pada waktu itu kekristenan hadir di kota Roma sebagai minoritas. Di tengah masyarakat Roma yang banyak. Kristen itu minoritas. Sedikit jumlahnya dibanding orang yang tidak percaya. Artinya apa? Artinya jemaat di Roma waktu itu adalah komunitas kecil di tengah komunitas besar yang sudah terbiasa dengan hidup di dalam dosa. Jadi jemaat Roma waktu itu sungguh-sungguh seperti kawanan domba di tengah-tengah serigala. Jadi jika jemaat tidak memiliki sense of crisis, lama-lama bisa saja mereka menjadi terbawa kepada cara hidup mereka yang lama. Dan akhirnya mereka melihat sekeliling mereka orang-orang terbiasa dengan dosa, di lingkungan mereka rusak. Kalau mereka tidak punya sense of crisis, maka mereka bisa terbawa-bawa. Kalau mereka menjadi orang Kristen yang tertidur, apa itu Kristen yang tertidur? Mereka mengaku percaya tapi tidak memberikan dampak apa-apa hidupnya. Mereka mengaku percaya tapi tidak melakukan firman, tidak berbuat apa-apa. Mereka mengaku percaya tapi tidak ada teladan, tidak ada perubahan hidup yang nyata. Kalau ini terjadi, maka bukan mereka yang menggarami dunia, tapi mereka bisa jadi dibuat tawar oleh dunia, Bapak Ibu. Itulah kenapa Rasul Paulus katakan, jangan tertidur, jangan jadi orang Kristen yang tertidur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa Allah tidak memanggil kita untuk menjadi sama dengan dunia. Kenapa? Karena kita tidak berasal dari dunia, kata firman Tuhan. Allah juga tidak memanggil kita untuk beradaptasi menjadi di tengah dunia, beradaptasi sehingga kita lama-lama menjadi terbiasa dengan keadaan dunia ini. Tidak. Allah memanggil kita untuk apa? Untuk mengubah dunia. Sekali lagi ya. Allah memanggil kita, ingat, untuk apa? Untuk mengubah dunia, Bapak Ibu. Dengan apa kita mengubah dunia? Firman Tuhan katakan dengan jelas, kita mengubah dunia dengan kasih dan teladan hidup yang serupa dengan Kristus. Itulah mengapa kita perlu menjadi murid Kristus yang radikal. Sehingga kehadiran Kristus itu nyata dalam hidup kita setiap hari dan dapat dilihat jelas oleh dunia, oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus khususnya. Namun, kalau kita ingin mengubah dunia, maka kita harus terlebih dahulu diubahkan oleh Kristus. Kalau kita ingin mengubah dunia, sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terlebih dahulu diubahkan oleh Kristus, Bapak Ibu. Kita perlu mengalami transformasi dari dalam yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jangan bermimpi untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia. Jika perubahan itu tidak terjadi lebih dahulu dari dalam diri kita. Tidak mungkin. Itulah mengapa Rasul Paulus di dalam bagian ini menegaskan ada 2 langkah penting yang harus diambil menjadi komitmen orang-orang percaya. Agar mereka dapat menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Dan 2 langkah penting ini bicara tentang apa? 2 langkah penting ini bicara tentang perubahan dari dalam diri terlebih dahulu. Jadi sekali lagi kalau kita mau merubah dunia, maka lihatlah dalam diri kita. Apakah kita sudah diubahkan oleh Kristus?
Dua langkah penting yang ditegaskan di dalam firman yang kita baca adalah langkah pertama yang harus kita ambil untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia adalah kita harus dengan jelas tertulis di sini. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Saya yakin kata-kata ini mungkin sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bukan kata-kata yang asing, sudah sering kita dengar. Namun pertanyaan saya adalah, apakah kita semua sudah melakukannya? Sudah sering kita dengar, tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menanggalkan manusia lama kita? Ketika kita percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, maka firman Tuhan berkata akan ada perpindahan yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Ada perubahan di dalam hidup kita. Dan Alkitab menggambarkan perubahan itu sebagai perpindahan. Perpindahan dari apa? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan perpindahan dari gelap kepada terang. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan perpindahan dari maut ke dalam hidup. Gelap kepada terang, maut kepada hidup. Ini adalah dua istilah yang mengindikasikan kepastian bahwa akan ada perubahan yang radikal terjadi kepada orang berdosa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saking radikalnya perubahan itu, perubahan tersebut tidak dapat disembunyikan. Mereka yang diubahkan di dalam Kristus, dikatakan firman Tuhan, tidak akan lagi merasa nyaman dengan cara hidup mereka yang lama. Mereka akan berusaha meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Mereka akan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang selama ini mereka kenakan. Mereka akan lepaskan itu semua ketika mereka berjumpa dengan Kristus dan bertobat. Dan mereka akan mengenakan senjata terang. Perbuatan kegelapan adalah segala pikiran kita, segala perkataan kita, segala perbuatan kita yang bersumber dari hati yang masih dikuasai dosa. Itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan di dalam bagian yang kita baca disebutkan contohnya dengan jelas. Dikatakan di situ, jauhkanlah jemaat Roma hidup di dalam pesta pora, hidup di dalam kemabukan. Jauhkanlah dari dirimu hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam percabulan. Jauhkanlah di dalam dirimu hidup di dalam perselisihan, hidup di dalam iri hati. Kenapa disebut secara spesifik contohnya? Karena inilah kebiasaan-kebiasaan dosa yang umum dilakukan oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan di Roma pada masa itu. Dan Rasul Paulus ingin agar orang-orang Roma, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma, yang sudah menerima Kristus, meninggalkan semua itu sama sekali. Membuang cara hidup yang lama itu. Masihkah kita, Bapak Ibu, coba renungkan saat ini. Apakah masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang belum kita tinggalkan? Apakah kita sudah menanggalkan manusia kita yang lama? Kalau kita masih betah dengan manusia lama kita, tidak mungkin kita dapat menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Tidak mungkin. Kalau kita tidak mengalami perubahan dari dalam yang dikerjakan oleh Kristus terlebih dahulu, sehingga membuat kita menjadi manusia baru, membuat kita membenci dosa, maka tidak mungkin kita bisa menjadi teladan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengenakan pakaian baru di atas pakaian lama kita yang kotor. Tidak ada orang yang mau melakukannya. Ketika dia mengenakan pakaiannya yang kotor, lalu dia hendak mengenakan pakaian yang baru, maka orang tersebut pasti akan melepaskan pakaian yang kotor itu. Dia akan membasuh dirinya sampai bersih, lalu baru dia mengenakan pakaian yang baru. Seperti itu juga harusnya kita. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen sejati yang menghadirkan Kristus di tengah dunia jika kita tidak mau menanggalkan manusia lama. Perbuatan-perbuatan dosa harus kita tinggalkan. Tinggalkan hidup kita yang lama di dalam dosa. Kita harus tinggalkan semua itu. Dan kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Untuk dibasuh oleh darah Kristus. Sehingga kita menjadi bersih oleh darah Kristus.
Jadi ingat satu hal ini. Yang pertama, kita harus menanggalkan, melepaskan, meninggalkan manusia lama kita. Sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Dan yang kedua, setelah kita menanggalkan manusia lama kita, lalu kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita dibasuh oleh darah Kristus. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita perlu menghadirkan Kristus di dunia dengan cara apa? Kita perlu mengenakan Kristus. Kata firman Tuhan, mengenakan Kristus sebagai apa? Sebagai perlengkapan senjata terang. Dan firman Tuhan juga mengatakan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi yang kedua yang perlu kita lakukan setelah kita menanggalkan manusia lama, kita perlu mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tuhan Yesus Kristus sendiri, kata firman Tuhan, dia adalah perlengkapan senjata terang itu yang harus kita semua kenakan, Bapak Ibu. Sama seperti perlengkapan senjata terang yang melindungi prajurit ketika mereka berperang. Demikian juga Kristus, ketika kita mengenakan Kristus, Kristus akan melindungi dan menguatkan kita. Sehingga kita itu mampu berperang melawan apa? Melawan dosa. Mengenakan Kristus ini artinya apa? Mengenakan Kristus ini artinya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita. Ini arti mengenakan Kristus. Pertama, kita menjadikan dia sebagai Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Yang kedua, arti mengenakan Kristus adalah teladan hidup Kristus dan firman-Nya menjadi pegangan hidup kita. Itu arti yang kedua. Dan arti yang ketiga, mengenakan Kristus artinya kita tetap tinggal di dalam Dia dan kebenarannya. Sama seperti seorang yang tetap mengenakan pakaiannya. Ya, itu artinya mengenakan Kristus. Apakah kita sudah mengenakan Kristus? Apakah dia sudah menjadi Tuhan yang memerintah dalam hati kita, dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengenakan Kristus? Apakah kebenarannya, firman-Nya, teladan hidupnya sudah menjadi terang kita, penuntun hidup kita? Apakah kita sudah mengenakan Kristus? Apakah kita tetap tinggal dalam Dia hingga saat ini? Dan ketika kita mengenakan Kristus, apa yang terjadi pada hidup kita sebagai orang percaya? Alkitab berkata ketika kita mengenakan Kristus, kita dikuduskan. Ketika kita mengenakan Kristus, kita dimampukan untuk apa? Untuk mengalahkan dosa. Tanpa Kristus, kita semua, Bapak Ibu ingatlah, tanpa Kristus, kita semua telanjang dan kotor. Karena itu, jika bukan Kristus yang kita kenakan, maka segala hal yang kita kenakan di luar Kristus itu hanyalah kain kotor dan compang-camping yang tidak akan dapat melindungi serta memberikan kita kekuatan. Amin. Allah telah menyediakan kepada kita pakaian yang maha indah dan tidak akan pernah kusam, yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Tinggalkanlah manusia lama kita dan kenakanlah Kristus sebagai Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita. Sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Alkitab berkata di dalam bagian ini juga. Rasul Paulus berkata pada jemaat, mari kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Tunjukkan teladan hidup kita yang nyata setiap hari. Sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Dan firman Tuhan katakan, jangan menuruti keinginan daging kita. Jangan memuaskan keinginan diri menjadi tujuan kita. Lakukanlah kebenaran ini. Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa mengenakan pakaian kotor kita kembali ketika kita sudah mengenakan Kristus. Ketika kita sudah mengenakan pakaian yang baru, manusia baru di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi hidup, kata firman Tuhan, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Seperti pada waktu kita masih di luar Kristus. Karena itu umat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangun dari tidur kita. Bangun umat Tuhan, jangan tertidur. Kenapa? Karena hari sudah siang dan keselamatan itu ada di depan mata kita.
Kita tidak boleh diam-diam saja, kita harus bangkit menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia. Kita harus bangkit menghadirkan Kristus melalui apa? Hidup kita. Karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Begitulah cara kita memuliakan Tuhan, menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia bersama-sama. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami renungkan bersama hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh kami terima dengan hati yang terbuka. Biarlah kebenaran-Mu ini mengubahkan hidup setiap kami ya Bapa. Tuhan, kerinduan setiap kami adalah kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Pakailah hidup kami semua untuk jadi saluran berkat Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini lewat kasih kami yang kami tunjukkan kepada sesama. Kasih yang kami tunjukkan kepada Allah. Dan juga teladan hidup yang nyata yang kami hadirkan hari lepas hari sebagai anak-anak terang. Kami tahu ini bukan satu hal yang mudah bagi kami Tuhan. Namun kami percaya ketika kami mengenakan Kristus, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk menggenapi, untuk melakukan kebenaran firman ini. Karena itu tolong setiap kami Tuhan, biarlah kehidupan kami yang singkat di dunia ini membawa harum dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa agar setiap kita dimampukan melakukan kebenaran firman ini. Saya tahu bukan hal yang mudah untuk kita mampu melakukan kebenaran firman ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Karena itu saya mengajak kita untuk berdoa. Minta Tuhan tolong agar kita dimampukan menanggalkan manusia yang lama, meninggalkan hidup yang lama, dan mengenakan Kristus sebagai senjata terang. Jikalau di antara Bapak Ibu ada yang belum menerima Kristus atau ada yang masih ragu dengan iman keselamatan pada Kristus, hari ini firman Tuhan bicara dengan jelas. Jangan ragu, terima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diubahkan menjadi manusia yang baru. Mari kita bersama pertama-tama berdoa untuk doa komitmen ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa di antara jemaat-Mu ada yang hari ini berseru kepadamu. Mereka berkata, Tuhan Yesus, hadirlah dalam hati kami, jadilah Raja di dalam hidup kami. Tuhan, dengar doa mereka. Walaupun kami tidak bisa berjumpa langsung, tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau jamah setiap jemaat-Mu yang menghadiri, yang mengikuti kebaktian ini. Mereka yang berkata, berseru, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, aku mau menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidupku. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Tuhan, aku ingin berkomitmen menjadikan firman-Mu, teladan-Mu sebagai tuntunan dalam hidupku. Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati mereka dan mengubahkan hidup mereka. Dan bagi kami semua Tuhan, umat Tuhan yang sudah tinggal dalam Kristus, yang kami juga bergumul Tuhan untuk melakukan kebenaran ini. Kami tidak mampu jikalau kami mengandalkan kekuatan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami semua, orang-orang percaya di segala tempat dimanapun kami berada, mampukan kami untuk menghadirkan kasih Kristus, menghadirkan Kristus di tengah dunia ini, melalui kasih yang kami tunjukkan, melalui teladan hidup kami yang nyata Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang penuh dengan keterbatasan, tapi kami bangga, kami punya Allah yang tak terbatas, yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup memakai kami, yang tidak layak ini, melayakkan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah kehidupan setiap kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi keadaan dunia. Kita sudah berdoa bagi Indonesia, dan hari ini juga saya mengajak kita berdoa bagi dunia ini. Dunia saat ini sedang dilanda oleh pandemi. Banyak negara juga bergumul dengan pandemi ini. Karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mendoakan untuk pemulihan COVID di tengah-tengah dunia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan dunia saat ini Tuhan. Kami sudah hampir 2 tahun Tuhan bergumul dengan pandemi ini Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang menolong seluruh dunia, memulihkan dunia dari pandemi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus yang melawat setiap negara. Berikan hikmat kepada setiap pemimpin negara, pemerintah-pemerintah di setiap negara yang ada di dunia ini. Biarlah seluruh kami Tuhan boleh bersatu hati untuk berserah penuh pada Tuhan. Berikan bagi pemimpin-pemimpin di berbagai negara hikmat mengatasi pandemi ini Tuhan. Biar kami boleh setiap negara saling membantu satu sama lain. Kami boleh disadarkan bahwa kami bersama harus bergandengan tangan untuk menghadapi pandemi ini. Dan terlebih Tuhan, kami rindu melalui pandemi ini kiranya banyak orang yang mengenal Kristus. Banyak jiwa juga dimenangkan Tuhan. Kami serahkan buat seluruh dunia ke dalam tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan yang melawat. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang di sekitar kita, entah itu teman kita, saudara kita, siapapun itu, yang kita tahu terkena dampak dari pandemi. Mungkin ada kenalan kita, saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan mereka karena pandemi. Mungkin ada kenalan kita atau saudara kita sendiri bahkan yang harus kehilangan orang yang mereka cintai. Atau mungkin kita sendiri yang kehilangan orang yang kita cintai karena COVID ini. Mari kita berdoa, minta Tuhan kuatkan setiap kita dan teman-teman kita, saudara kita yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kita berdoa bersama-sama minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di antara jemaat-Mu ada yang saat ini mungkin harus menjalani isolasi mandiri dimanapun mereka berada. Mereka juga mungkin ada yang kehilangan orang yang mereka cintai. Ada mungkin di antara mereka yang pekerjaannya hancur, yang begitu bergumul karena pandemi ini. Tuhan kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami iman yang teguh untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena jikalau tanpa Tuhan kami akan menjadi lemah, kehilangan harapan. Tapi bersama Tuhan kami yakin, kami akan dikuatkan dan kami akan keluar sebagai pemenang. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kami. Karena itu Tuhan, berikan kami iman yang kokoh di dalam Engkau. Berikan kami pengharapan yang sejati di dalam Engkau. Hiburkanlah kami yang berduka. Berikan hikmat bagi kami yang sedang pusing menghadapi pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang juga memberikan harapan, kekuatan, ketenangan bagi setiap kami yang saat ini sedang terkena penyakit Tuhan. Yang sedang sakit, menderita karena COVID. Inilah doa kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kita. Apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu? Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu? Mari kita datang pada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan segala pergumulan kita, segala perkara. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari bersama kita berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Dan saya akan menutup pokok-pokok doa kita hari ini setelah Bapak Ibu berdoa. Silakan kita bersama berdoa untuk
pergumulan kita secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau melihat hati-hati yang terangkat, yang memohon belas kasihan Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami tahu doa kami jauh daripada kesempurnaan. Tapi kami percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang akan menyempurnakan doa kami dan akan menjawabnya sesuai waktu dan kehendak-Mu. Inilah doa-doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami rindu dengan iman berkata, jadilah kepada kami seperti apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Inilah seluruh doa kami Tuhan yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sejati daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, mengambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tenang hari ini